Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal Active Directory ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya. Nah, ngomongin soal Active Directory, ya mungkin banyak dari kamu itu ingin belajar bagaimana mengkonfigurasikan Active Directory gitu ya. Ya, jadi di sini hari ini kita akan lihat bagaimana cara kamu bisa membangun lab ya di rumah kamu ya untuk Active Directory. Bisa juga kamu bikin untuk di kampus kamu maupun di kantor ya. Nah, untuk membangun Active Directory ya sebenarnya sederhana sih. Kamu kalau untuk testing atau lab dan sebagainya, kamu cukup butuh satu buah komputer ya. Jadi komputer ini nanti akan berfungsi sebagai host ya. Jadi di gambar di bawah itu adalah host untuk menjalankan virtual machine ya. Jadi kamu butuh satu komputer yang cukup powerful ya. Nah, maksud powerful di sini itu adalah ya paling enggak RAM-nya itu sekitar 8 GB ke atas gitu ya. Kemudian harddisknya paling enggak 1 TB ya. Kemudian prosesornya Core i5 ke atas ya, bisa Core i5, kemudian Core i7 atau Core i9 ya, Core i9 atau ya Core i3 pun bisa sebenarnya ya. Nah, kamu paling nggak butuh prosesor yang itu mendukung virtualization ya, Intel Virtualization Technology misalkan seperti itu. Nah, jadi kamu butuh komputer itu ya. Kalau ada 16 GB untuk memorinya itu lebih bagus lagi ya. Nah, di komputer itu kamu bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 11 gitu ya, Windows 11 atau Windows 10. Dan kalau kamu punya Windows 10 atau 11 profesional, itu kamu bisa menggunakan virtualisasinya Hyper-V ya, karena Hyper-V udah include di Windows profesional. Jadi kamu pakai Windows 10 atau Windows 11 profesionalnya. Tapi kalau kamu punyanya hanya Windows Home, ya kamu bisa nanti menggunakan virtualisasi yang lain ya, seperti VirtualBox ya, Oracle VirtualBox, maupun juga VMware Workstation ya, bisa versi 16 atau 17 gitu. Nah, jadi kamu bisa menggunakan Hyper-V atau menggunakan VirtualBox, kemudian juga bisa menggunakan VMware Workstation. Ya, kalaupun nggak ada, kamu bisa menggunakan VMware Player misalkan seperti itu ya. Atau kamu misalkan nggak punya komputernya Linux ya, ya bisa kamu gunakan misalkan Ubuntu atau CentOS, itu kamu install VirtualBox ya, karena VirtualBox itu jalan di atas Linux ya. Nah, itu kamu bisa gunakan sebagai host ya untuk virtual machine yang akan kamu buat. Nah, kemudian paling enggak kamu butuh 2 buah virtual machine ya untuk belajar Active Directory Domain Services ini. Nah, virtual machine pertama itu kamu install Windows Server ya. Bisa Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 atau Windows Server 2012 R2 misalkan ya. Itu kamu install sebagai virtual machine pertama. Nah, kemudian virtual machine kedua itu kamu install Windows 10, Windows 10 profesional atau Windows 11 profesional pada VM yang kedua. Jadi kamu butuh paling enggak minimal dua virtual machine, satu sebagai server dan satu sebagai klien ya. Nanti klien ini akan join domain gitu ya. Nah, kamu install di VM yang server itu Windows Server 2022 atau Windows Server yang lain. Nah, setelah itu kamu instalasi sebagai Active Directory Domain Services, kamu promote sebagai domain controller ya. Caranya kamu bisa lihat di link yang ada di bawah video ini ya, description dari video ini. Kamu ikuti caranya untuk lakukan instalasi
sistem operasi dan instalasi domain controllernya. Nah, setelah itu ya kamu konfigur dulu IP-nya dan sebagainya ya. Setelah itu baru kamu joinkan ya klien yang berupa Windows 10 profesional ini sebagai member dari domain Active Directory kamu. Nah, yang kalau lebih bagus lagi, kamu punya satu VM lagi, ya itu sebagai additional domain controller juga ya, untuk kamu bisa memindahkan FSMO kamu antar server seperti itu ya. Jadi kamu punya Active Directory yang cukup lengkap. Jadi paling enggak kamu kasih masing-masing server ini itu RAM-nya 2 GB itu udah jalan ya. 2 GB untuk memorinya, kemudian hard disk-nya ya kasih masing-masing 100 GB karena Directory nggak butuh hard disk yang besar gitu ya. Nah, kemudian untuk Windows 10 juga sama ya, bisa kasih RAM-nya juga 2 GB, jadi paling enggak kamu butuh 6 GB untuk virtual machine tersebut. Nah, sisanya dipakai untuk hostnya. Jadi kalau kamu punya 8 GB itu masih ada 2 GB untuk hostnya gitu ya. Nah, ini udah cukup untuk kamu belajar nge-lab Active Directory ya, seperti itu. Nah, jadi kamu paling enggak siapkan 3 VM ya untuk belajar Active Directory Domain Services. Ya, kemudian situ ada virtual switch, itu ya asalnya dari virtualization kamu ya, baik itu dari VMware Workstation atau VirtualBox atau dari Hyper-V-nya itu ya. Jadi cukup mudah ya, cukup sediakan satu komputer aja kamu bisa bikin jaringan ya 3 VM untuk belajar Active Directory Domain and Services. Nah, kemudian ada buku saya judulnya Praktek Jaringan Komputer Infrastruktur TI Jaringan LAN dengan Active Directory Domain Services di Windows Server. Nah, ini kamu bisa gunakan untuk belajar ya. Cara belinya di Tokopedia, linknya ada di bawah video ini juga gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ketemuan kita hari ini membahas tentang lab untuk Active Directory Domain Services ya. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.